panutan umat sepanjang masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat tarawih Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan selain juga disebut bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Di dalam bulan Ramadan terdapat 4 peristiwa penting, baik peristiwa tersebut sudah terjadi maupun peristiwa tersebut masih bisa kita alami di bulan Ramadan. Yang pertama adalah peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Kemudian ditegaskan kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran ini diturunkan dalam 2 periode. Periode yang pertama yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian periode yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke permukaan bumi kepada Nabi Muhammad SAW selama bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau 23 tahun. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah Islam, yaitu turunnya mukjizat yang terbesar Al-Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah pernah menurunkan 3 kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi sayangnya 3 kitab tersebut banyak diubah atau banyak diselewengkan oleh para pengikutnya, sehingga isi atau ajaran dari kitab-kitab tersebut tidak asli lagi. Kemudian Allah menurunkan kitab yang terakhir ya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Dari peristiwa nuzulul Quran ini, banyak umat Islam yang memperingatinya ketika malam 17 Ramadan. Ini merupakan sebuah hal yang boleh atau yang baik untuk mengingatkan kita sebagai manusia agar senantiasa mempelajari dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam mempelajari Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Yang pertama yaitu dengan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya bacalah Al-Quran, sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita manfaatkan untuk senantiasa banyak membaca Al-Quran. Mungkin kalau pada hari-hari biasa kita hanya membaca 1 juz, maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Kita targetkan khatam Al-Quran. Selain khatam bacaannya, kita upayakan juga adalah khatam artinya. Jadi ketika kita selesai membaca Al-Quran, sekarang banyak Al-Quran terjemah. Kalau yang mau versi Kementerian Agama juga ada, kita bisa setelah membaca Al-Quran, kita baca artinya. Jadi selain kita khatam bacaannya, kita khatam juga artinya. Yang kedua dengan menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. Artinya dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Yang ketiga adalah dengan mentadaburi. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Selain kita membaca ayatnya, kita juga mentadaburinya. Artinya kita mempelajari, kita mengambil pelajaran.
kita mengambil hikmah, kita mengambil nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mengetahui artinya? Oleh karena itu, ketika kita selesai membaca ayatnya, kita usahakan kita selesai juga menghatamkan artinya. Yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian peristiwa yang kedua, yang tidak kalah dahsyatnya adalah Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar ini salah satu keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Tidak ada pada bulan-bulan lain. Dan Lailatul Qadar ini spesial hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Asbabun nuzul, salah satu penyebab turunnya surat Al-Qadar adalah dikisahkan pada suatu ketika ada seorang Bani Israel yang senantiasa setiap malam beribadah setiap malam. Kemudian siangnya dia berjihad di jalan Allah. Dan ini dilakukan selama 1000 tahun lamanya. Ini membuat para sahabat takjub, membuat para sahabat iri. Dia ingin mencontoh kaum Bani Israel supaya bisa beribadah sepanjang malam dan bisa berjihad di jalan Allah selama 1000 tahun lamanya. Tapi ini mustahil dilakukan karena umur umat Nabi Muhammad SAW tidak sampai 1000 tahun. Maka turunlah surat Al-Qadar ini sebagai hadiah, sebagai keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Lailatul Qadar ini dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Lailatul Qadar di antara utamanya adalah jika kita beribadah pada malam itu, maka kebaikan atau pahalanya sama dengan 1000 bulan. Bayangkan, umur umat Nabi Muhammad tidak sampai 1000 bulan, tapi Allah hadiahkan khusus kepada umat Nabi Muhammad, yaitu sebuah malam kemuliaan yang bernama malam Lailatul Qadar. Umat-umat terdahulu memang umurnya di atas 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Umurnya 1000 lebih. 9 abad Nabi Nuh berdakwah, tapi pengikutnya hanya sekitar 80 orang. Luar biasa. Ujian kepada Nabi Nuh, makanya Nabi Nuh digolongkan atau termasuk Rasul Ulul Azmi. Umat-umat yang selanjutnya pun demikian. Umurnya kebanyakan di atas 1000 tahun. Mengenai umur umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi sudah jelas di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan malam Lailatul Qadar khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW agar bisa menggapai kebaikan, menggapai pahala selama 1000 bulan lamanya. Atau kalau kita hitung dengan umur kita itu sebanyak 83 tahun, kurang lebih 83 tahun. Adakah umur kita yang selama 83 tahun kita beribadah full kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya rasa tidak ada. Karena ketika kita lahir, kita belum dibebani hukum. Kita belum disebut mukallaf atau orang yang terkena hukum. Mungkin maksimalnya kita beribadah antara umur 35 sampai 40 tahun baru kita serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu tersebut tidak cukup untuk yang menggapai yang namanya seperti ibadahnya orang-orang Bani Israel selama 1000 tahun lamanya. Hadirin sidang salat tarawih yang berbahagia. Peristiwa selanjutnya yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Perang Badar. Perang Badar ini terjadi tahun 2 Hijriah atau tahun 624 Masehi. Di mana pada Perang Badar ini
sudah turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Di beberapa hadis yang khotib temui ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat kala itu ketika perang Badar mendapatkan rukhsah atau tidak melaksanakan puasa, mendapatkan keringanan karena pada waktu itu akan menghadapi musuh atau kafir Quraisy. Di antaranya dari hadis dari Sa'id bin Musayyab, sungguhnya ia ditanya soal puasa di waktu perjalanan. Ia menceritakan sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab berkata, kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan sebanyak 2 kali, yakni perang Badar dan pembebasan kota Mekah atau Fathul Mekah. Dan kami berbuka atau tidak berpuasa di kedua peperangan tersebut. Di hadis yang lain ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat itu dalam keadaan berpuasa dan sebagian lagi yang lain tidak dalam keadaan berpuasa. Dan mereka tidak saling mencela. Yang berpuasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa tidak mencela yang sedang berpuasa. Perang Badar ini kita ketahui bersama diawali dari provokasi kaum kafir Quraisy di Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat berada di Madinah, maka orang-orang kafir Quraisy ini merampas harta milik kaum muslimin yang ditinggal di kota Mekah. Kita ketahui Nabi Muhammad bersama para sahabat, para pengikutnya tidak membawa bekal yang banyak untuk hijrah ke Madinah. Sebagian besar harta mereka tinggalkan di kota Mekah. Kemudian kafir Quraisy akan menjual harta milik kaum muslimin ini ke negeri Syam. Kemudian hal itu didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi sekaligus paman beliau yang bernama Hamzah sudah sangat ingin memerangi kaum kafir Quraisy. Tapi apa jawab Nabi? Nabi adalah orang yang sangat cinta damai. Perang itu adalah langkah terakhir untuk menghadapi musuh. Jadi Nabi Muhammad SAW awalnya tidak menyetujui peperangan tersebut. Tapi ketika turun wahyu untuk membela diri, untuk membela hak-hak, maka ada perintah untuk melawan kafir Quraisy tersebut. Kemudian Abu Sufyan membawa barang dagangan atau barang-barang milik kaum muslimin untuk dijual ke negeri Syam. Mendengar hal itu Rasulullah langsung memerintahkan Hamzah dan para pasukannya untuk menyiapkan pasukan sebanyak 313 untuk mengambil atau merebut kembali harta milik kaum muslimin yang akan dibawa ke negeri Syam. Tetapi hal ini diketahui oleh Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan meminta bantuan dari Abu Jahal yang berada di Mekah untuk menyiapkan pasukan supaya menghadapi kaum muslimin yang akan datang mengambil barang-barang mereka. Kemudian Abu Jahal menyiapkan sebanyak 1.000 pasukan untuk menghadapi kaum muslimin. Kemudian Abu Sufyan merubah arahnya sehingga arahnya tersebut tidak terbaca oleh kaum muslimin. Ketika merasa aman, kemudian Abu Sufyan ini memerintahkan kepada Abu Jahal supaya balik ke Mekah. Karena perjalanan ke negeri Syam menurut Abu Sufyan sudah aman. Tetapi Abu Jahal menolak. Karena Abu Jahal ini sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan sangat ingin memerangi Nabi Muhammad SAW. Terjadilah perang Badar, berlangsung di Bukit Badar pada tahun 2 Hijriah. Dan peperangan ini dimenangi oleh kaum muslimin. Walaupun jumlahnya sedikit, melawan jumlah yang begitu besar, yaitu sebanyak 1.000 pasukan, tapi kaum muslimin tidak gentar menghadapi kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin rahimakumullah. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa yang keempat adalah peristiwa Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Fathul Mekah latar belakangnya didasari karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian, yaitu melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW bersama pasukannya akan menuju ke kota Mekah. Tetapi oleh kaum kafir Quraisy dicegah. Disitulah dibuat perjanjian di daerah yang namanya Hudaibiyah. Di dalam perjanjian tersebut, diantaranya berisi yang pertama, kedua belah pihak tidak akan menyerang selama 10 tahun. Atau istilahnya gencatan senjata.
Sebenarnya perjanjian Hudaibiyah ini sangat merugikan kaum muslimin. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui perjanjian ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta damai, tidak mau terjadi peperangan, tidak mau terjadi pertumpahan darah lagi. Dan waktu selama 10 tahun ini Rasulullah akan manfaatkan untuk mengkaji Al-Quran, untuk menggali Islam bersama para sahabat di Madinah. Tetapi apa yang terjadi? Tidak sampai 10 tahun kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut. Ternyata sekutu dari kaum kafir Quraisy yang diwakili oleh Bani Bakar itu menyerang Bani Kuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin. Dengan diserangnya Bani Kuza'ah oleh Bani Bakar, maka batalah perjanjian Hudaibiyah tersebut. Kemudian Rasulullah merencanakan akan pergi bersama 10.000 pasukan menuju ke kota Mekah untuk melakukan yang namanya Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Pada peristiwa Fathul Mekah ini, pemimpin Mekah pada waktu itu Abu Sufyan mendatangi tenda tempat Rasulullah beristirahat. Jadi sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah dan pasukannya singgah di sebuah tempat. Dan di tempat tersebut datanglah Abu Sufyan. Dia menyatakan dirinya menyerah dan menyatakan dirinya masuk Islam. Ketika berada di depan Rasulullah, kemudian Rasulullah berpesan kepada Abu Sufyan. Pesan yang pertama adalah, Abu Sufyan, sampaikan kepada orang yang di Mekah, jika mereka berada di rumah mereka masing-masing, maka mereka akan aman. Yang kedua, jika mereka memasuki Masjidil Haram, maka mereka akan aman. Yang ketiga, jika mereka berada di sekitar Ka'bah, maka mereka akan aman. Inilah mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun di Mekah begitu dicaci maki, begitu disakiti, bahkan sampai mau dibunuh. Tapi ketika peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah tidak dendam sedikit pun. Rasulullah tidak mencari mana itu Abu Jahal, mana itu Abu Sufyan. Tapi Rasulullah SAW dengan akhlak mulianya menyampaikan kepada Abu Sufyan bahwa Rasulullah tidak akan mencari orang-orang yang dulu memusuhinya. Peristiwa Fathul Mekah ini Allah abadikan dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Idza jaa nasrullahi wal afat. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk kepada agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Hadirin sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 4 peristiwa besar yang pernah terjadi pada bulan Ramadan. Baik peristiwa tersebut sudah pernah terjadi, adapun juga peristiwa yang masih bisa kita alami di tahun-tahun berikutnya, yaitu seperti Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya khusus pribadi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.